Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Babul ikhlas wa ikhdarin niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barisah wal khafiyyah. Bab al ikhlas, ya, bab al ikhlas, keikhlasan, wa ikhbarin niyyah, dan mendatangkan niat, fi jami'il a'mal, dalam seluruh amal perbuatan, wal aqwal, dan seluruh ucapan, wal ahwal, keadaan, al barizah wal khafiyah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini ditaruh di bab yang pertama agar kita di dalam mengamalkan agama ini fokus kepada keikhlasan. Ya, semoga apa yang kita lakukan juga ikhlas. Ya, ikhlas itu ya tidak terpengaruh dengan apapun, dalam artian baik banyak atau sedikit, tetap beramal, karena Allah SWT tetap sebagai Allah, baik dalam keadaan kita sendiri atau dalam keadaan ya kita bersama orang lain, dalam keadaan manusia menyembahnya atau manusia meninggalkannya, Allah tetap Allah. Sehingga ini yang menjadi kekuatan manusia di dalam terus beramal. Ayat yang pertama kemarin sudah dibaca, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya. Hunafa'a, berpaling, ya, hunafa itu berpaling dari syirik, wa yuqimus shalah, dan menegakkan shalah, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang tegak. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, la yanalallah. Di sini lafadznya la yanalallaha, Allah tidak menerima, jadi tidak akan mendapatkan Allah, luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, atau darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang akan mendapatkan Allah, itu pahalanya, adalah takwa di antara kalian. Ini yang bertalian dengan kurban. Jadi kalau kurban itu, yang dimaukan dari kurban itu adalah keikhlasannya, ketakwaannya. Ya, jadi di sini terjadi perbedaan sudut pandang. Jadi kadang orang atau manusia menganggap kurbannya itulah yang menjadi fokus akan diterima, darahnya, dagingnya, begitu. Sebagaimana orang kalau misalnya sedekah laut, sedekah bumi, atau sesaji, itu kurbannya yang difokuskan. Tetapi di dalam agama kita bukan kurbannya. Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darahnya. Itu semuanya milik Allah.
Tetapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Jadi takwanya, ya, di dalam melakukan itu semuanya, sehingga bisa jadi orang yang berkurban dengan binatang yang sangat besar dibenci oleh Allah. Bisa jadi ada orang yang berkurban dengan sesuatu yang mungkin banyak orang meremehkannya, dimuliakan oleh Allah. Karena kondisi manusia itu berbeda-beda. Ya, yang dengan barang yang nampak oleh manusia itu remeh, padahal dia memperjuangannya, mendapatkannya dengan susah payah karena Allah akhirnya dia bisa mendapatkannya. Ada orang yang mengorbankan dengan sesuatu yang sangat besar, padahal bagi dia sangat kecil. Pas kasat mata sangat besar. Dan dia melakukannya itu juga karena biar dianggap oleh manusia. Ini buat contoh. Ya. Maka Allah tidak menerimanya. Ini buat contoh saja. Tapi yang diterima oleh Allah adalah yang takwa. Mau besar, mau kecil, mau sedikit, mau banyak, takwa. Maka fokus di sini pada takwa. Maka orang-orang yang ringan, orang-orang yang lemah akan berusaha walaupun dengan sesuatu yang dianggap ringan oleh manusia. Dan orang-orang yang mampu akan berusaha walaupun dianggap sangat besar bagi orang-orang yang lemah. Karena memang upayanya masing-masing dengan beban masing-masing di dalam mencari keridhaan Allah SWT. Surat Al-Hajj ayat 37. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ya, katakanlah wahai Nabi, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jikalau mereka itu menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada mereka, aw tubduhu, atau mereka tampakkan, ya'lamullah, Allah mengetahui. Jadi manusia itu terkadang menganggap bermanfaat apa yang mereka tampakkan dari kebaikan dan mereka sembunyikan dari niat yang jelek, sehingga dia tetap nampak baik. Tapi bagi Allah enggak, baik nampak atau enggak nampak Allah tahu. Sehingga di sini kita lebih perhatian dengan yang batin. Karena yang batin ini enggak nampak. Sedangkan yang batin ini akan tergambar dari yang zahir. Jadi zahirnya baik itu kalau bersumber dari batin yang baik, sehingga lebih fokus kepada yang batin, memperbaiki batin. Kemudian dari batin tersebut nampak kebaikan-kebaikan zahir, ya, kebaikan-kebaikan zahir. Nah, inilah ya yang menjadi perbedaan antara hamba Allah yang satu dengan hamba Allah yang lain. Surat Ali Imran ayat 29. Hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ini pembahasan ini saking seringnya ya. Tapi walaupun sering terkadang ya lupa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maknanya ya tergantung pada niatnya. Maknanya ini ada 4 ya. Kemarin dulu sudah pernah kita sampaikan. Amalannya baik, niatnya jelek, tidak diterima. Niatnya jelek, amalannya jelek, tidak diterima. Niatnya baik, ya, amalannya jelek, tidak diterima. Atau amalan niatnya jelek, amalannya baik, tidak diterima. Kemudian yang keempat, yang diterima hanyalah yang niatnya baik, amalannya baik. Kita ulangi bareng-bareng ya. Jadi kalau niatnya jelek, amalannya baik,
tidak diterima. Sekarang niatnya baik, amalannya jelek, tidak diterima. Sekarang niatnya jelek, amalannya jelek, tidak diterima. Jadi yang diterima adalah yang niatnya baik, amalannya baik. Baik di sini artinya ikhlas karena Allah. Jadi seleksinya itu ketat. Kenapa Pak? Kenapa? Hasil mencari uangnya baik. Betul. Nyari uangnya baik, niatnya baik. Itu contoh. Ini umum sekali ya pada seluruh amalan, mencari uang. Bahkan ya ini yang kita berlindung kepada Allah. Ini buat contoh ya yang jarang diperhatikan. Rasulullah SAW berdoa, wa a'udzubika min syarri maniyyi. Coba. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan air mani. Bayangkan. Karena orang di dalam masalah syahwat nggak mikir kayak sampai sedetail ini, ya enggak? Berpikir sampai sedetail ini apa enggak? Enggak lah, jelas enggak lah. Karena apa? Insting gitu loh. Mana yang nampak menarik ya itu yang jadi fokus. Padahal pertimbangan itu. Ya, jadi dalam masalah seperti itu sampai sebegitunya ya di dalam mengamalkan. Masya Allah ya. Yang itu kan nampak pribadi sekali, manusiawi sekali. Tapi ternyata Rasulullah berlindung. Wa'udzubika min syarri maniyyi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jeleknya air mani. Kalau air maninya jelek ya dikhawatirkan ya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sudah ya, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat. Ini kaidah ini dipegangin ya, karena manusia itu justru membalik gitu ya. Membalik. Dibalik kaidahnya tadi seperti itu, dibalik menjadi keliru. Kelirunya sing pentingkan nawaitune. Maknanya walaupun di hatinya jelek, tetapi amalannya baik kan dinilai baik. Ya nggak bisa lah, amalannya harus baik pula. Gitu. Amalannya harus baik pula. Atau misalnya amalannya jelek, yang penting kan niatnya baik, itu nggak bisa pula. Jadi harus baik amalannya, baik niatnya. Harus baik amalannya, harus baik niatnya. Begitu. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu akan mendapatkan balasan ya tergantung dengan apa yang diniatkan. Berarti di hatinya tadi. Walaupun amalannya baik tapi hatinya jelek, enggak diterima oleh Allah. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang hijrahnya di masa kita ini taubat dengan istilah hijrah ya kan. Memang lebih umum ya hijrah. Bisa artinya berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Bisa artinya juga bertaubat dalam artian meninggalkan amalan jelek menuju amalan yang baik. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulih, maka dia mendapatkan pahala hijrah dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dicari. Ini di zaman Rasulullah SAW sendiri nerombol seperti ini terjadi. Tetapi Rasulullah mendapatkan wahyu. Jadi ada seseorang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena Allah dan bukan karena Rasulnya, tetapi karena wanita yang dia cintai, namanya Ummu Qais. Bayangkan. Yang demikian ini buat sampel, buat contoh gitu. Ya, padahal zaman dulu coba bayangkan, ternyata sudah ada cinta terlarang ya di masa Rasulullah, bersama Rasulullah, cinta terlarang. Bayangkan. Belum ada medsos, belum ada apapun, coba bayangkan. Terjadi, ya manusiawi memang. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan maka dia hijratnya ya sesuai dengan yang dia cari dari dunia. Au imra'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin dia nikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai, ya hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan dari hijrahnya tersebut. Padahal itu amalan besar. Muttafaqun alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.